Tak pernah kubayangkan, laki-laki yang kupanggil ayah tiri justru menjadi awal dari kehancuran hidupku. Ketika semua orang memilih tidak percaya, aku hanya punya satu pilihan, pergi meninggalkan rumah, membawa luka dan rahasia yang terus tumbuh di dalam kandunganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terong Kuwait. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar kalian setelah selesai menonton, lalu subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, jangan lupa absen di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Namaku Putri. Usiaku 22 tahun. Ayah kandungku meninggal ketika aku masih duduk di bangku SMP. Sejak itu ibuku bekerja sendiri demi membiayai sekolahku. Hidup kami memang sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Sampai akhirnya, ibuku bertemu dengan seorang pria bernama Darno. Darno dikenal ramah, ringan tangan, dan pandai mengambil hati orang. Ia sering membantu tetangga, rajin beribadah, dan selalu terlihat peduli kepada ibuku. Aku sempat ikut bahagia ketika mereka memutuskan menikah. Kupikir, akhirnya ibu tidak akan menjalani hidup sendirian lagi. Namun aku salah. Beberapa minggu setelah tinggal serumah, sikap Darno mulai berubah. Tatapannya sering membuatku tidak nyaman. Ia mencari alasan agar kami sering berdua. Bahkan ketika ibu sedang bekerja, aku mulai menjaga jarak. Tetapi semakin aku menghindar, semakin sering ia mencari kesempatan mendekatiku. Aku pernah mencoba memberitahu ibu, namun ibu hanya tersenyum. Darno itu baik. Mungkin kamu cuma salah paham. Jawaban itu membuatku memilih diam. Aku tidak ingin merusak rumah tangga yang baru saja dibangun ibu. Aku tidak tahu. Keputusanku untuk diam justru menjadi awal dari mimpi buruk. Hari demi hari setelah pernikahan ibu dengan Darno, suasana rumah yang dulu hangat perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku ingin segera pergi setiap kali matahari mulai tenggelam. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Mungkin sejak aku mulai menyadari bahwa setiap kali ibu berangkat bekerja, Darno selalu mencari alasan untuk tetap berada di rumah. Padahal sebelumnya ia sering keluar mencari pekerjaan serabutan atau membantu tetangga. Awalnya aku berusaha berpikir positif. Mungkin memang kebetulan. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun semakin lama, semakin banyak hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Tatapan Darno tidak lagi seperti seorang ayah kepada anaknya. Seringkali aku memergoki matanya mengawasiku ketika sedang menyapu halaman, memasak di dapur, atau sekadar duduk menonton televisi. Ketika aku menoleh, ia langsung berpura-pura melihat ke arah lain sambil tersenyum. Senyuman itu justru membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai menghindarinya. Jika ia berada di ruang tamu, aku memilih masuk ke kamar. Jika ia duduk di dapur, aku menunggu sampai ia pergi. Aku bahkan sengaja membantu tetangga atau mencari pekerjaan sambilan agar tidak terlalu lama berada di rumah. Namun semua itu seolah sia-sia. Darno selalu menemukan cara untuk mendekat. Suatu malam, saat ibu sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Darno menghampiriku yang sedang membaca buku di ruang tengah. "Putri sudah punya pacar?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat, "Belum." "Kalau ada laki-laki yang suka sama kamu, pasti banyak." Aku tidak menjawab lagi. Aku langsung berdiri dan masuk ke kamar. Sejak saat itu aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, ibu mendapat kabar bahwa bibiku di luar kota sakit keras. Tanpa banyak pertimbangan, ibu memutuskan pergi selama beberapa hari untuk membantu merawatnya. Sebelum berangkat, ibu memelukku. "Jaga rumah ya, Put. Ada Darno juga di rumah." Aku hanya mengangguk. Di dalam hati, aku ingin sekali meminta ibu agar aku ikut bersamanya. Namun aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Hari pertama berjalan cukup tenang. Aku menghabiskan waktu di kamar sambil melamar pekerjaan melalui ponsel. Sesekali Darno mengetuk pintu dan menawarkan makanan atau minuman.
Aku selalu menolak dengan sopan. Malam harinya aku lupa mengunci pintu kamar. Aku ingat saat tiba-tiba ada tangan yang kokoh menyergapku dari belakang. Aku berteriak dan meronta sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dengan beringas dia ngacak-acak lapangan bola. Menyusuri panjang dan lebar-lebar lapangan berlari ke sana kemari tanpa henti. Tendangan keras pun menjebol gawang kedamaian, merusak jaring-jaringnya. Rasa sakit, takut, marah semua menjadi satu, hampir membuatku gila. Bahkan sampai hari ini, kenangan itu masih terasa seperti luka yang belum benar-benar sembuh. Yang bisa kukatakan hanyalah bahwa seseorang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga justru mengkhianati kepercayaan itu. Saat semuanya terjadi, aku merasa dunia berhenti berputar. Tubuhku gemetar, pikiranku kosong. Aku tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Aku hanya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika semuanya berakhir, aku terduduk sendirian. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Rumah terasa begitu sunyi. Aku mencoba menghubungi ibu, tetapi sinyal di tempatnya sedang buruk. Pesanku hanya centang satu. Sejak hari itu, perilaku Darno semakin membuatku takut. Ia mulai mengendalikan keadaan di rumah, membuat Putri merasa tidak aman dan terus berada dalam tekanan. Putri berusaha sebisa mungkin menghindari situasi yang membuatnya sendirian dengannya, tetapi rasa takut terus menghantui. Setelah sebuah peristiwa traumatis terjadi, hidup Putri berubah sepenuhnya. Ia kehilangan nafsu makan. Tubuhnya sering gemetar. Setiap malam ia sulit memejamkan mata. Suara hujan, bunyi pintu, bahkan langkah kaki di loridor rumah membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Di depan ibu, ia berusaha bersikap seperti biasa. Ia tersenyum. Ia memasak. Ia membantu pekerjaan rumah. Namun semua itu hanyalah topeng. Di dalam hatinya, ia merasa hancur. Beberapa kali ia berniat menceritakan semuanya kepada ibu. Tetapi setiap kali melihat wajah ibu yang tampak bahagia menjalani rumah tangga barunya, keberaniannya kembali menghilang. Ia takut. Takut tidak dipercaya. Takut dianggap menghancurkan keluarga. Takut menjadi penyebab ibu kembali hidup sendiri. Ketakutan itu membuat Putri memilih memendam semuanya. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Darno bersikap seolah tidak pernah terjadi apapun. Di depan ibu, ia tetap menjadi suami yang penyayang dan ramah kepada tetangga. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Putri hidup dalam ketakutan setiap hari. Sementara itu, kondisi tubuh Putri mulai berubah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan. Ia sering mual setiap pagi. Kepalanya pusing. Nafsu makannya hilang. Beberapa kali ia muntah hingga ibu mulai khawatir. Jangan-jangan kamu masuk angin. Putri hanya mengangguk pelan. Ia tidak sanggup mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Karena jauh di dalam hatinya, telah muncul ketakutan yang jauh lebih besar. Suatu pagi, saat sedang menghitung kalender di kamarnya, wajah Putri mendadak pucat. Tangannya gemetar. Air matanya perlahan jatuh. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Putri pergi sendirian ke sebuah klinik yang letaknya cukup jauh dari rumah agar tidak bertemu orang yang dikenalnya. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia terus berdoa agar firasat buruknya salah. Namun beberapa puluh menit kemudian, dokter memintanya duduk dengan tenang. Tatapan dokter terlihat penuh iba. Kalimat yang keluar dari mulut dokter membuat dunia Putri seakan berhenti berputar. Ia dinyatakan hamil. Putri keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah lemah. Langit siang yang cerah terasa begitu gelap. Ia duduk sendirian di bangku depan klinik sambil memegang hasil pemeriksaan yang terus basah oleh air mata. Saat itulah ia sadar. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak keluar dari klinik, langkah Putri terasa begitu berat. Hasil pemeriksaan yang berada di dalam tasnya seolah menjadi beban yang tak sanggup lagi ia pikul sendirian. Berkali-kali ia berhenti di tepi jalan, menarik napas panjang, lalu menghapus air mata yang terus mengalir. Ia tahu, cepat atau lambat, ibunya harus mengetahui kenyataan itu.
Namun bagaimana mungkin ia mengucapkan semua yang selama ini dipendam? Akankah ibunya percaya? Atau justru menganggapnya sedang menghancurkan rumah tangga yang baru dibangun dengan susah payah? Malam itu, Putri tidak bisa memejamkan mata. Dari balik jendela kamarnya, ia memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman kini terasa begitu asing. Keesokan paginya, saat Darno pergi keluar rumah, Putri memberanikan diri berbicara kepada ibunya. "Ibu," Putri ingin bicara. Melihat wajah putrinya yang pucat dan mata yang sembab, sang ibu langsung menghentikan pekerjaannya. "Ada apa, Nak?" Putri menyerahkan hasil pemeriksaan dari klinik. Tangannya gemetar. Suaranya nyaris tak terdengar ketika ia mulai menceritakan bahwa ia telah mengalami peristiwa traumatis yang selama ini disembunyikan karena takut dan malu. Ibunya terdiam. Wajahnya berubah pucat. Air matanya mulai menggenang. Namun sebelum percakapan itu selesai, Darno tiba-tiba pulang lebih cepat dari biasanya. Melihat suasana yang tegang, ia segera bertanya dengan nada pura-pura heran. "Ada apa ini?" Belum sempat Putri menjawab, ibunya menunjukkan hasil pemeriksaan itu. Darno mengambil napas panjang, lalu menggeleng perlahan seolah sedang difitnah. Ini pasti salah paham. Dengan tenang ia mulai memutarbalikkan keadaan. Ia mengaku tidak tahu apa-apa dan menuduh Putri sedang menyembunyikan hubungan dengan seseorang di luar rumah. Ia bahkan berkata bahwa Putri mungkin takut mengakui siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Kata-kata itu membuat Putri terpukul. "Kenapa Bapak tega berkata seperti itu?" ucap Putri sambil menangis. Namun Darno terus memainkan perannya sebagai orang yang terzalimi. Ia berbicara dengan nada lembut, menunjukkan wajah sedih, bahkan berpura-pura tersinggung karena dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia akui. Ibunya berada di persimpangan yang sangat menyakitkan. Di satu sisi adalah anak kandung yang dibesarkannya sejak kecil. Di sisi lain adalah suami yang selama ini dikenal baik oleh keluarga dan para tetangga. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran. Suasana rumah menjadi dingin. Tak ada lagi makan bersama. Tak ada lagi tawa. Masing-masing memilih diam, tetapi diam yang dipenuhi luka. Desas-desus mulai terdengar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga menyadari bahwa keluarga itu sedang dilanda masalah. Ada yang bersimpati, tetapi tidak sedikit pula yang membuat dugaan sendiri tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Di tengah kekacauan itu, sebuah fakta baru perlahan terungkap. Seorang perempuan datang ke rumah mencari Darno. Wajahnya tampak kecewa dan marah. Di hadapan ibu Putri, perempuan itu mengaku telah lama menjalin hubungan dengan Darno dan selama ini dijanjikan akan dinikahi. Pengakuan itu membuat dunia sang ibu kembali runtuh. Ternyata selama ini Darno tidak hanya menyimpan kebohongan di dalam rumah, tetapi juga menjalani hubungan dengan perempuan lain di belakang istrinya. Semua sikap manis yang selama ini ia tunjukkan hanyalah topeng untuk menutupi kehidupan gandanya. Satu persatu kebohongan Darno mulai terbongkar. Beberapa tetangga mengaku pernah melihatnya sering pergi bersama perempuan lain. Sementara ada pula yang mengetahui bahwa ia memiliki banyak utang yang selama ini disembunyikan dari keluarga. Ibunya terduduk lemas. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu mudah mempercayai Darno dan mengabaikan perubahan sikap Putri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan ibu. Ibu seharusnya lebih peka melihat penderitaanmu." Putri menangis dalam pelukan ibunya. Namun meski permintaan maaf itu sedikit menghangatkan hatinya, luka yang telah terlanjur ada tidak bisa hilang begitu saja. Kepercayaan telah retak. Rumah yang dahulu menjadi tempat berlindung kini hanya menyisakan kenangan pahit. Di dalam hati Putri mulai tumbuh sebuah keputusan yang berat. Ia sadar, mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan masa depan anak yang dikandungnya adalah meninggalkan rumah itu. Dan keputusan tersebut akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Pada suatu malam, Putri mengemas beberapa pakaian ke dalam tas. Ia mencium tangan ibunya yang sedang tertidur. Air matanya jatuh tanpa henti. Bukan karena membenci ibunya, tetapi karena ia tak sanggup lagi hidup di rumah yang menyimpan begitu banyak luka. Ia pergi ke kota lain, memulai hidup baru, bekerja di sebuah rumah makan.
tidur di kamar kontrakan kecil, menjalani kehamilannya seorang diri. Hari-hari terasa berat. Namun sedikit demi sedikit ia menemukan orang-orang baik yang membantunya bangkit. Ia mulai percaya bahwa masa lalu tidak boleh menentukan seluruh masa depan. Beberapa tahun berlalu. Putri berhasil membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ibunya datang menemuinya dengan wajah penuh penyesalan. Ternyata perselingkuhan Darno terbongkar. Ia meninggalkan ibu setelah seluruh kebohongannya terungkap. Ibunya meminta maaf sambil menangis. Putri memeluk ibunya. Luka memang tidak mudah hilang. Namun memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah cara agar hati tidak terus hidup dalam kebencian. Putri memilih melanjutkan hidup. Mendidik anaknya agar tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan rasa aman. Ia berjanji pada dirinya sendiri tak akan pernah membiarkan anaknya mengalami penderitaan yang sama. Karena dari luka terdalam sekalipun, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Penutup. Sahabat Terong Kuwait. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa korban kekerasan berhak didengar, dipercaya, dan mendapatkan perlindungan. Diam karena takut atau malu seringkali hanya memperpanjang penderitaan. Jika kalian menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Putri sejak awal? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.